Di dalam Perang Besar Mahabharata, tidak hanya raja-raja India, tetapi raja-raja luar negeri juga ikut serta dalam perang ini. Ini adalah perang terpenting untuk menegakkan kebenaran, di mana banyak tentara dan prajurit terbunuh sehingga semua tanah menjadi merah. Perang ini terutama untuk menghancurkan kejahatan di mana Pandawa dan Korawa ikut serta di dalamnya. Drupadi yang merupakan istri dari 5 Pandawa adalah pemicu terbesar dari perang ini. Berikut ini akan saya jelaskan 5 hal dari Drupadi yang menyebabkan perang besar Mahabharata. Silahkan tonton videonya sampai habis. Pemicu pertama Drupadi adalah Drupadi yang mengatakan hal yang tidak pantas pada Duryudana di Indraprastha. Apakah anak dari ayah yang buta juga buta? Peristiwa tersebut merupakan saat para Pandawa mengundang para Korawa ke Indraprastha pada saat penobatan Yudhistira di Indraprastha. Di sana terjadi perselisihan antara Pandawa dan juga Korawa, yaitu perang adu mulut, dan pada akhirnya Duryudana merasa marah hingga ia meninggalkan istana pada saat marah. Sampai-sampai ia tidak melihat kolam yang ada di depan matanya, sampai ia pun terjatuh ke dalam kolam tersebut. Semua orang menertawakannya. Duryudana merasa sangat malu. Pada saat itu, Drupadi mulai menertawakannya dengan berkata, putra dari orang yang buta ternyata juga buta. Karena itulah api balas dendam Duryudana berkobar di benak Duryudana. Pemicu kedua perang Mahabharata adalah setelah penghinaan di Indraprastha, Duryudana mengundang Yudhistira ke Hastinapura untuk bermain judi. Di sana Pandawa kehilangan kerajaan mereka dan bahkan istrinya Drupadi. Setelah ini, Duryudana mempermalukan Drupadi di sidang istana di depan semua pria dengan melucuti pakaian Drupadi. Pandawa tidak bisa berbuat apa-apa di depan mereka semua. Saat itu, Drupadi berkata bahwa mulai sekarang, rambut saya akan tetap terbuka sampai saya keramas dengan darah dari dada Dursasana. Hal ini adalah pemicu terbesar juga pada saat perang Mahabharata. Pemicu ketiga adalah ketika Pandawa kalah dalam judi dan mulai mengasingkan diri. Drupadi juga memutuskan untuk pergi bersama Pandawa ke dalam hutan. Sedangkan Pandawa ingin agar Drupadi tetap tinggal di istana. Tetapi Drupadi berkata bahwa saya akan tinggal bersamamu kemanapun kamu pergi, sehingga kamu akan diingatkan terus akan penghinaan yang telah terjadi padaku selama ini. Hal ini juga memicu terjadinya perang Baratayuda. Dan sampai seseorang dengan khusus bertanya padamu, apa kau punya nama lain dari nama Kanka? Kau akan memperkenalkan diri hanya sebagai kalian. Tidak, Pancali. Jangan kau beri aku nama. Karena Mandawa sudah memberiku sebuah nama. Nama apa yang dia berikan padamu? Brihanalah. Kedengarannya seperti itu kan, Nakula? Aku juga tidak ingat, Kak. Tapi Basudewa pernah bilang kalau Kak Arjuna terlihat cantik dengan nama itu.
Apa ada yang khusus dengan nama itu? Ada yang istimewa, Pancali. Nanti kau juga pasti mau menyembunyikan pakaianmu. Kalau tidak lama lagi dia pasti akan mencurinya. Pemicu keempat adalah hukuman karena membiarkan Jayadrata hidup dengan 5 puncak di kepalanya. Ketika Pandawa menjalani pengasingan selama 13 tahun dan 1 tahun penyamaran, Jayadrata menculik Drupadi dan dibawa ke kerajaan bersamanya. Pandawa menawan Jayadrata dan mulai menghukumnya dengan hukuman mati. Tetapi Drupadi menolak untuk melakukannya dan mengatakan bahwa kita tidak bisa membuat Dursala menjadi janda karena Jayadrata suami dari Dursala. Oleh karena itu, mereka menghukumnya dengan memotong rambutnya dan hanya menyisakan 5 puncak rambut di kepalanya sebagai tanda Pandawa telah menghukumnya. Setelah ini, Jayadrata mulai membalaskan dendamnya dan pada perang Mahabharata ia menghalangi Pandawa untuk menyelamatkan Abhimanyu yang mati dalam perangkap formasi Cakrabyuha yang dibuat oleh Duryudana dan juga Sangkuni. Kau juga boleh mencobaku. Apa kau ingin mati di tanganku, Raja Sindhu? Lupakan gada itu. Meski kau mengangkat gunung dan melemparkannya padaku, aku jamin kau tidak akan bisa melukaiku. Aku telah mendapat sebuah anugerah dari Mahadewa. Hari ini, aku mampu menahan seluruh pasukanmu, Pandawa. Aku akan membalas penghinaan pada diriku dengan segera menghabisi Abhimanyu. Wahai putra Pandu. Tunggu Abhimanyu, cepat kembali. Kembali Abhimanyu. Kembali nak Abhimanyu. Kembali. Abhimanyu. Raja Angga, pikirkan sekali lagi. Dia itu sudah seperti anakmu sendiri. Karena putra kusir, itulah cara mereka memanggil untuk menghormatimu. Angkat busurmu. Tidak! Pemicu kelima perang Bharatayuddha dari Drupadi adalah pada saat Sayembara Drupadi ketika Karna ingin mengangkat busur Sayembara. Drupadi langsung menolaknya karena ia tahu bahwa Karna bisa mengangkat busur tersebut selain Arjuna, karena ia hanya menginginkan Arjuna seorang untuk menjadi suaminya. Di Sayembara ia menolak mentah Karna dan berkata bahwa dia adalah putra kusir yang menjadi raja karena belas kasihan dari Duryudana.
untuk membalas hinaan dari Drupadi di sidang permainan dadu. Pada saat Drupadi akan dilucuti, ia berkata bahwa perempuan yang memiliki 5 suami sama saja seperti wanita penghibur dan wanita yang tidak suci dan tidak patut dihormati ataupun dikasihani. Drupadi lalu meminta Arjuna untuk membalas perkataan Karna ini. Dan akhirnya Arjuna menyelesaikan balas dendam Drupadi dengan membunuh Karna dalam pertempuran Mahabharata. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan story terbaru dari Hindustory Indonesia. Dan jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini lebih berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.